Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setia kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar merenungkan, jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari saat ini Tuhan, semakin kami bisa mendekatkan diri kami kepada Tuhan, semakin kami mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini bacaan kita terambil di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Dan saat ini saya akan memberikan judul yaitu Anugerahnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi terpenjara karena Injil, tetapi Rasul Paulus masih punya kesempatan untuk menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Firman Tuhan di dalam ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, tentunya iman kita. Kita beriman di dalam Kristus Yesus karena Tuhan menjamah hati kita. Tuhan berkenan melembutkan hati kita. Dan dari pihak kita membuka hati. Sehingga kita beriman kepada Tuhan. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk kita memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada bisa. Meskipun kita bertapa, ya, seperti Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon kuldi, tidak bisa. Injil Yohanes 14 ayat ke-6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus, melalui Kristus Yesus, melalui aku, firman-Nya. Oleh karena itu bersyukur kita memperoleh keselamatan, bersyukur kita menjadi anak-anak Allah, bersyukur kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Karena kita diselamatkan, lalu kita mengatakan orang lain gak selamat, gak masuk surga. Tidak bisa kita berkata seperti itu. Tidak sopan katanya. Ya. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Meresponi anugerahnya ialah kita jangan menjadi sombong, berbesar kepala kita menjadi besar. Ya, karena kita adalah orang-orang pilihannya. Ya. Kita juga melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain, berbelas kasih, mempunyai hati yang penuh kasih, ya, membantu, mendoakan. Itu bukan supaya kita selamat, supaya kita diselamatkan, tidak. Kalau karena perbuatan baik kita, lalu kita masuk dalam neraca lebih banyak hal yang tidak baik yang kita lakukan daripada kebaikan kita. Sementara ada orang mengatakan untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus banyak berbuat sedekah. Kita menolong sana, menolong sini. Kita memberi bantuan sana, memberikan bantuan sini, supaya kita mendapat pahala. Menumpuk pahala untuk dibawa kita masuk ke surga. Tetapi jelas dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus.
Banyak orang mencari keselamatan dengan apapun yang mereka lakukan, usaha mereka. Tetapi bersyukurnya kita sudah memperolehnya dengan cuma-cuma. Dengan membuka hati, mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia bertata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita tidak menjadi lupa diri, kita tidak menjadi sombong, dan kita juga tetap melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik supaya bukan karena kita supaya diselamatkan. Hal-hal yang baik yang kita lakukan itu adalah buah keselamatan, supaya orang juga menikmati buah-buah keselamatan yang sudah kita peroleh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur mengenal Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang dengan penuh kasih Tuhan Engkau bersedia mengorbankan dirimu mati di kayu salib untuk menebus, untuk mengganti segala dosa-dosa kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami juga boleh membagikan kebaikan kita, buah dari keselamatan yang kami peroleh kepada saudara-saudara kami yang lain yang belum mengenal Tuhan, supaya hati mereka juga terjamah, hati mereka boleh dibukakan dan terbuka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.